Halo guys, hampir setiap hari ya kita mendengar, membaca gitu statement-statement ajaib yang dikeluarkan oleh presiden kita Prabowo Subianto. Seperti misalnya inilah yang terakhir yang mengatakan katanya kalau nanti dia menilai kinerjanya tidak bagus maka dia tidak akan mencalonkan lagi di 2029. Nah ini gimana sih? Dia yang kerja, dia yang menilai sendiri, dia yang putuskan sendiri. Ini kan seolah pemerintah ingin mengatakan ya masa bodoh lah rakyat mau mengkritisi apapun, akademisi mengkritisi apapun ya masa bodoh karena yang dipakai adalah penilaian mereka sendiri dan mereka yang akan memutuskan sendiri. Nah, bicara soal Prabowo Subianto, dia kan sekarang ini presiden ya. Tapi kalau kita lihat gaya komunikasi yang diperlihatkan selama ini kan memang ya kelihatannya tegas, lugas dan langsung lah gitu. Ini kan ciri khas yang selama ini seolah melekat pada dirinya sebagai tokoh low context culture gitu yang mengedepankan pesan eksplisit dan tanpa basa-basi gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan pendekatan ini justru bisa menjadi bumerang buat beliau nih. Karena di satu sisi oke lah retorika Prabowo Subianto ini mungkin efektif untuk membangun citra pemimpin yang kuat, yang berorientasi pada aksi nyata. Ini kan citranya ingin dibangun seperti itu ya. Tapi di sisi lain, gaya tersebut ini seringkali terkesan kasar, gitu ya, partisan dan jauh dari citra kepala negara yang berwibawa dan citra seorang negarawan. Apalagi dalam konteks misalnya rapat kabinet kemarin ya, yang seharusnya bersifat lebih strategis dan terarah. Tapi kita lihatlah seperti apa. Nah, gini, retorika dan gaya komunikasi Prabowo ini kan memang masih sangat kental ya dengan nuansa kampanye kalau menurut saya. Sangat emosional dan populis gitu. Sehingga sulit membedakan perannya saat ini sebagai presiden yang harusnya mempersatukan bangsa dengan peran politik partisan yang cenderung bahkan memecah belah. Misalnya penggunaan kata-kata kasar seperti ndasmu dalam menanggapi kritik. Ini kan menunjukkan sikap arogan dan anti kritik yang justru malah akan merusak citra kepemimpinan yang harusnya inklusif dan tentunya menghargai perbedaan pendapat. Nah, bahkan menurut saya lebih parah lagi adalah ketika arahan rapat kabinet kemarin ini berlangsung lama ya, lebih dari 1 jam, tapi terkesan tidak fokus gitu dan berbelit-belit ya. Ini kan memperlihatkan lemahnya fungsi direktif dari presiden. Bukannya memberikan arahan yang jelas, tegas, dan berwibawa, tapi rapat tersebut justru menjadi ajang retorika, ajang curhat yang membingungkan dan tidak produktif. Dan ini menunjukkan kurangnya kemampuan presiden, kemampuan Pak Prabowo untuk mengelola komunikasi internal pemerintahan secara efektif dan profesional. Dan ini kan seharusnya yang dibutuhkan agar kabinet bisa bekerja dengan optimal. Saya jadi kepikiran nih kemarin waktu retret itu apa yang dibicarakan. Nah, selain itu, meskipun ya ada usaha lah atau upaya untuk membangun kepercayaan publik lewat program yang bersifat sosial ya seperti bantuan langsung tunai, makan bergizi gratis. Tapi implementasi yang kurang matang dan insiden-insiden seperti keracunan siswa ini kan justru malah menambah beban kritik terhadap kepemimpinan Prabowo yang dinilai sangat kurang detail dan sangat kurang dalam pengawasan pelaksanaan program dan kebijakannya. Ya, mungkin singkatnya Pak Prabowo menurut saya masih terjebak dalam pola komunikasi yang lebih cocok untuk kampanye politik daripada kepemimpinan negara. Dan sepertinya dia gagal menampilkan citra kepala negara yang negarawan, yang berwibawa dan mampu mengelola kabinet dengan efektif. Sikap arogan, retorika yang kasar, dan arahan kabinet yang tidak fokus, ini justru memperburuk persepsi publik dan mengancam stabilitas pemerintahan yang seharusnya menjadi prioritas utama seorang presiden. Saya rasa jika tidak segera diperbaiki gaya kepemimpinan seperti ini kan justru akan berpotensi menimbulkan ketegangan politik dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya sendiri. Salam.